Tapi Rasulullah mengatakan, orang ini kalau dikabulkan ya maka menerima kebaikan. Akhirnya Rasulullah meneruskan jalannya. Tiba-tiba ada majelis ilmu. Majelis ilmu itu kumpul-kumpul membahas tentang ilmu, haram, halal, tauhid. Apa kata Rasulullah? Kalau ini jelas menerima kebaikan. Maksudnya, yang paling dicintai Rasulullah itu majelis ilmu. Bukan orang kumpul-kumpul istighosa, sholat tahajud bareng, itu. Makanya termasuk nanti menerima syafaat itu orang-orang kayak gini nih. Kan syafaat itu ada 4. Pertama Allah ya. Allah yang beri syafaat karena dia Tuhan. Yang kedua Al-Quran. Karena dalilnya Iqra'ul Quran fa innahu ya'til yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran nanti bisa menjadi penolong bagi pembacanya. Yang kedua Nabi Muhammad bisa beri syafaat. Dalilnya jelas. Orang yang dapat syafaat dariku adalah orang yang banyak baca sholawat kepadaku. Yang terakhir orang soleh. Maksudnya apa? Kita kumpul-kumpul dalam satu majelis. Ternyata nanti di akhirat langsung Bang Lot bilang gini, ya Allah, mana Ustaz Tahta? Oh, dia di neraka. Ya Allah, kami dulu kumpul-kumpul majelis ilmu. Kenapa dia di neraka? Ya sudahlah, Prof, jemput dia, suruh dia nak ke surga, gitu. Jadi bisa. Ya. Betul. Yang ngasih syafaat itu nanti 4. Ya, ya Allah ya jelas wong Tuhan. Nah, makanya kalau bikin syafaat yang banyak, ya itu sudah banyak baca Quran, banyak baca sholawat, sering kumpul-kumpul orang soleh yang membahas tentang ilmu. Nah, sepakat. Kalau kita mengandalkan ibadah, belum tentu loh ibadah kita kayak gini. Sholat, ingat kemana-mana. Gitu. Dan itu yang paling penting ada gini, Ustaz. Di dalam Al-Quran sudah ada kan Bang Diota itu, yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, keren itu Bang Diota. Allah akan meninggikan derajat seseorang yang berilmu ya, Ustaz ya, kalau gitu ya, kalau nggak salah terjemahannya ya. Meningkatkan derajat. Jadi Allah orang yang meninggikan derajat gitu kan. Artinya semakin kita ngikut dengan majelis ilmu ini, semoga ini salah satu meninggikan derajat kita. Makanya beda antara orang yang berpendidikan, orang yang memiliki ilmu yang luas, itu seperti gudangnya jendela dunia kalau bahasa saya gitu kan. Kalau bahasa viralnya itu literasi kita semakin membuka pintu wawasan kita ke dunia gitu, ke masa depan. Begitu Bang Diota maksudnya. Lanjut. Ini ada Bang Aspal lagi nih. Silakan, ini kerjanya Benny sama Bang Dalbo. Lanjut. Ya, terima kasih Bang Bang. Enggak usah lah ini ditanya, suruh nanya aja. Silakan Pak Aspal mau nanya apa sama Ustaz Tahta. Mungkin ada yang mau ditanya. Malah jalan Pak. Pak. Oh, tambah lagi nih Bang Diota, satu lagi Ustaz Tahta. Di dalam mahfud dalam bahasa Arab itu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi di dalam Islam itu Bang Diota, menuntut ilmu itu dari buayan, dari dalam perut sampai ke liang lahat, ke liang kubur Bang Diota. Itu luar biasanya Islam. Jadi Islam itu diajarkan bagaimana menuntut ilmu itu dari buayan, dari dalam perut, dari anak bayi sampai ke liang kubur pun ada ilmunya juga Bang Diota. Nah, jadi gitu maksudnya. Tambahan aja. Ini adalah majelis ilmu. Terima kasih. Lanjut Ben, silakan sama Aspal. Silakan sama Aspal. Ada lagi nggak Bang Diota? Cukup. Banyak. Jadi kerangkanya itu, kerangka pemahamannya saya pikir sudah cukup dari beberapa tahun ini. Jadi kayaknya udah ada seminggu inilah kepikiran ini harus pakai sarung gitu. Artinya jadi iya, kalau pikir
Kerangka belajarnya sudah cukup Ustadz Tata. Saya pikir saya cukup sambil jalan nanti sambil expand lagi kan. Tapi bahasanya itu embrionya sudah jadi. Embrionya sudah jadi, ini tinggal pengembangan aja. Dan saya pikir ya saya harus sudah mulai belajar membaca Al-Quran secara Arabnya dan memanggil guru untuk ngajarin saya ngaji. Itu starternya, itu yang mau saya mulai gitu Ustaz. Dalam arti kata notabene-nya ya saya harus pakai sarung gitu. Bahasanya ke situ. Cuma ini tadi teman saya ada yang typing di bawah Ustaz. Itu ada tuh Benny itu, namanya Benny Ustaz, Benny Alpian. Kenapa? Tadi kan Ustaz bilang suruh pakai guru. Saya juga udah bilang saya akan cari guru untuk belajar ngaji bahasa Arab. Sebenarnya gini Bang, pakai aplikasi. Ini tak kasih bocorannya. Banyak kisah-kisah itu. Kenapa kok orang mu'allaf itu kadang-kadang lebih dahsyat imannya? Karena mereka lewat pencarian gitu. Beda dengan kita ini yang dari lahir ikut-ikutan, ikut ayah ibu gitu. Makanya kayak Umar gitu, Sayyidina Umar luar biasa. Karena memang hidayahnya itu luar biasa. Kalau Benny ini kan cuma ikut orang tuanya, nenek kakeknya itu. Makanya banyak lah orang-orang mu'allaf itu beda hasilnya. Tapi yang benar-benar mencari gitu, bukan karena wanita, harta, bukan itu. Biasanya itu luar biasa itu. Ya, imannya itu loh. Karena dia mencari itu dalam hal pencarian, ya, bukan ikut-ikutan, bukan taklid buta gitu. Ada Bang Diota. Jadi ini kemarin ini kan ada mahasiswa kita itu, dia dulunya Oten, terus terakhir jadi Yudaism, akhirnya jadi Muslim. Wah luar biasa keren, Tata. Dan dia skripsinya itu membahas para imam besar gitu kan, pemikiran para imam besar. Jadi para imam Syafi'i, Hambali, Hanafi. Wah keren tuh. Jadi Muslim kuat semakin istiqomah dia Bang Yota. Apalagi ini dulu saya punya kisah ya, bukan cuma kisah saya, termasuk kisahnya Bang Juma dengan Bang Handi gitu itu. Itu Valen Umar itu. Dulu lawan kita debat dia, ke asar dia. Dia sering bertengkar dengan saya, dengan Bang Juma. Tiba-tiba dapat berapa, mungkin setahunan lebih lah. Dia WA saya, Ustaz, ayolah ikut saya di Zoom. Ngapain? Gitu. Kasar saya, memang lawan gitu. Debat dengan saya, lawan Oten. Emangnya kamu bukan Oten, tak gitu? Enggak Ustaz, ini membahas tentang Trinitas. Saya kan bukan Trinitas gitu. Sejak itu dia baik banget ke saya itu. Bahkan kalau saya debat dengan Kristen, dia tuh bilang gini, udahlah Ustaz Tata, tinggalin aja lah Kristen kayak gini. Ini Valen ini kenapa sih? Kok tiba-tiba baik banget? Terus baik terusan. Sampai saya gini, ya Allah, ingin saya ngobrol langsung. Kenapa sih? Apa sih kamu dengan Islam itu, Valen, kok tidak menerima? Ayo kita ngobrol santai. Mau tak gituin sama saya. Tapi takutnya gini, gak enak lah, ini akrab banget dengan saya. Nanti kira saya ngajak-ngajak, udah biarin aja lah. Tapi lama-lama kemudian nelpon, Ustaz, mau nggak datang ke Surabaya? Ngapain Valen? Ada yang mau mu'alaf. Siapa? Pokoknya ada Ustaz datang ya. Ini banyak diundang ini. Insya Allah Bang Juma juga hadir. Apa sih? Emangnya penting tadi itu orang kok sampai ngundang-ngundang gitu? Ya, insya Allah penting Ustaz. Siapa namanya? Ustaz tidak percaya mungkin. Siapa? Saya. Hanya apa ya? Tanpa mengajak pun. Padahal saya itu pingin gitu loh. Pingin, bukan ngajak sih, pingin dialog. Karena kalau terlalu baik itu, ya. Apa ya? Kok bisa ya baik banget gini kok? Apa sih masalahnya ya? Kalau saya pribadi ya tetaplah ya namanya hidayah ya Allah lah, kita tidak bisa ngapa-ngapain itu. Tapi saya pingin dulu itu. Karena terlalu baik gitu loh Valen itu. Yang awalnya jahat sih jahat, maksudnya jahat dalam dunia debat. Tapi tiba-tiba baik banget terus sampai pokoknya baik banget lah ke saya itu. Ya semuanya ke Bang Juma apa.
Sampai saya mengharap dia itu mualaf gitu loh dalam hati saya. Cuma saya tidak mau. Takutnya nanti ini Tata ini baik banget, tiba-tiba ujung-ujungnya ngajak. Takut gitu loh. Akhirnya saya sabar, tapi pada akhirnya tetap waktu dia mualaf nelpon itu saya kaget juga. Ayolah Ustaz, hadir Ustaz. Ini Ustaz pasti kaget siapa yang mau mualaf ini. Enggak usah kaget, sebutkan aja namanya gitu saya. Tapi saya gini, paling dia sendiri nih, biarin tak jebak, pura-pura gak tahu aja. Ternyata ngaku beneran. Ustaz, saya yang mau mualaf gitu. Gitu. Betul. Di atas sebagai gambaran bahwasannya ada juga sih salah satunya Vincent ya Bang Ustaz Tata ya, Vincent itu. Iya. Itu dia sering ngomong di kalau debat itu kontolodon. Masih keturunan Tionghoa itu ya. Masih keturunan Tionghoa itu. Malah sekarang Japrian sama aku Ustaz Tata. Japrian terus sama aku. Tolong bantu aku. Siap, apa yang dibantu? Ini aku cari investor dong gini-gini. Oke, kita bantu. Dan kita kenalin sama salah satu pengusaha gitu kan. Pengusaha ya, bos kita juga gitu. Akhirnya jalan terus nih. Nah, jadi gitu Bang Ustaz Tata dan Bang Diota. Dulu dia penghujat betul dia. Orang ini orang perusahaan Bonafit lah dia dulu itu Bang Diota. Dia punya perusahaan di Singapura di mana-mana. Setelah dia masuk jadi mualaf, dia lepaskan semua itu Bang Diota. Lepaskan semua bisnis apanya, dia fokus bagaimana menjadi seorang yang istiqomah. Nah itu Bang Diota. Sampai sekarang masih Japrian sama aku. Apalagi itu gambaran ya. Iya, apalagi sekarang gini ya Bang Diota ya. Apalagi yang mualaf ini dari Kristen. Nah sekarang secara akal, ketika dia itu Muslim, yang dulunya dia itu ke Yesus, apa bedanya? Justru tanpa memuliakan Yesus kan? Gitu. Islam itu, Nabi itu la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan semua para nabi. Bahkan sesuai dalil malah. Kecuali ketika pindah agama dari Kristen ke Islam, ke Yesus itu ibaratkan sosok yang beda sudah. Maksudnya bedanya di situ masalah iman. Tiba-tiba kita benci karena memang beda agama. Nah ini kan enggak. Dari Kristen ke Islam itu bukan malah meninggalkan Yesus. Kalau secara dalil malah tambah cinta. Bahkan sesuai dengan yang disampaikan Yesus. Nah itu, kecuali agama lain. Ya memang sosoknya situ dalam hal keimanan udah beda. Kalau Kristen dengan Islam kan masih satu sosok yang dibahas. Ya, dari seorang Yesus menjadi Islam, apakah meninggalkan Yesus? Kan tidak. Justru tambah cinta malah atas ajaran Islam ke Yesus itu. Cintanya sesuai dalil. Ya, itu. Lanjut, jangan sampai diem. Lanjut lagi Ben. Ben. Ini ada aspal Ben, pasien berikutnya aspal. Ben. Iya, itu dari tadi dia buka tutup mute. Kita kirain mau apa? Jangan gabut ini orang. Bang, kayak orang mau pipis di jalan, dibuka ada orang ditutup lagi. Bang Aspal. Bang. Halo. Aspal. Bang. Buka mute-nya, Aspal. Buka mute-nya. Buka celananya. Buka mute-nya. Mau ngapain naik? Silakan. Bang. Mana dia? Mana ini? Lempar aja lah kayak itu. Lempar aja lah. Turunin aja Ben. Kalau nggak ngomong turunin. Aku juga nggak ngomong, turunin aja Ben. Itu barusan ngomong.
Dan harusnya kamu bilang, Aspal, tolong buka celanamu deh, gitu loh. Ah gitu Ben. Mau ngapain? Ayo apa lagi? Dikorek-korek lagi, Bang Lord. Ustaz, ntar dulu ya, mau pipis bentar ya. Hah? Di mute. Ntar mau pipis bentar. Waduh. Pipis aja bilang minta temenin apa gimana? Parah. Bang Dio. Oi. Bang Dio, enggak mau nanya lagi tah? Cukup. Saya tuh nggak usah banyak nanya, dikit aja tapi mantep gitu. Kan kata saya tumpangin banyak-banyak tadi. Jangan banyak-banyak. Iya, Bang Diota itu saya sukanya orangnya kritis. Orang gitu tuh hebat orang gitu. Nanya lah yang kritis, jangan takut ke Benny. Apalagi ke Bang Dalbo, udah usah. Selagi masih ada keganjalan harus disampaikan. Gak usah takut, gak enak lah nanti tersinggung. Ya ngapain? Ya, buka saja lah. Apa gitu. Minimal apa kita itu punya pembahasan gitu loh. Iya betul. Artinya apa yang dikritis itu betul-betul yang mau mencari kebenaran gitu. Bukan yang kayak tadi. Nah, kalau yang kayak tadi mah itu beleng-beleng. Capek Ustaz Tata menjelaskan coba 3 apa 4 kali tadi. Lanjut aja Bang Dio. Apa lagi? Keluarkan apa yang mengganjal dalam hatimu, Pak. Udah gua keluarin Ben tapi barusan. Kan kau. Benny. Yang ganjel-ganjel udah Ustaz Tata sudah berapa, ada sebulan nggak Ben gua di sini Ben? Kayaknya udah ada ya sebulan. Lebih kayaknya. Ya ngikutin teman-teman. Sebulanan mungkin. Betul. Teman-teman di sini udah cukup. Saya pikir kerangka belajarnya yang awal dulu saya buat sudah cukup. Dan ya ini harus dimulai gitu. Pakai sarungnya harus dimulai gitu Ustaz. Seperti itu gambarannya Ustaz. Bagus, mantap. Itu namanya penerapan gitu kan. Ilmunya dapat, tinggal diimplementasikan gitu kan. Nah, jadi kalau istilah perusahaan itu Tata, kita merancang, mendesain gitu kan, perencanaan. Ada namanya rencana strategis perusahaan ya Bang Diota ya. Ini mohon maaf saya lari ke dunia nih. Gitu. Jadi ada renstra, nanti kita langsung implementasikan setelah renstra itu muncul. Kalau di dalam negara itu namanya RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah gitu kan. Apa yang harus dilakukan setelah dapat di majelis ilmu, apa yang harus kita lakukan? Harus kita lakukan adalah langsung action gitu kan. Nah itu adalah ciri tipikal orang yang mau fokus ke depan gitu kan. Kalau dalam istilah dunia. Nah begitu tambahannya. Ya lebih kurang. Mantap Bang Diota. Keren. Keren. Dulu direncanakan step by stepnya terjadi whole point atau sebuah warning system. Satu, nah kalau sudah komplit satu tahap, masuk ke tahap selanjutnya, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau ada sedikit jalan mundur gitu, perbaiki, evaluasi gitu. Kalau sudah lewat dari itu ya seperti awal-awal dulu saya juga bicara diskusi di sini kan sudah saya buat kerangka perencanaannya. Nah ini udah masuk di tahap itu. Jadi udah mulai coba untuk implementasi karena arahnya itu saya akan belajar untuk sholat gitu. Karena saya baca mantap. Yang diwajibkan membaca pure atau murni dengan menggunakan bahasa Arab adalah sholat. Nah, triggernya dari situ. Jadi untuk lanjut ke tahap ketiga, tahap 2-nya ini sudah saya siapin untuk itu gitu. Langkahnya begitu Ustadz Tata. Makanya tadi saya tanya rules atau hukumnya kalau posisi saya saat ini masih seperti ini, apakah diperbolehkan atau ada hukum haram atau ada hukum apa di sana? Itu yang tadi saya pastikan dulu gitu.
Ya, silakan Ustaz. Kunci awal, mungkin kunci awalnya untuk menuju ke arah sana apa gitu kan. Mungkin Iya. begitu kan. Iya, maksudnya ini udah ada planning mau ke sana gitu, Bang Diota. Udah ada planning. Planningnya udah lama, dari awal itu udah dibuat udah. Makanya kalau menurut saya sekarang ini biarin aja gini. Pasti ada mungkin ganjelan-ganjelan, ada lagi tahapannya. Nah itu harus disampaikan, jangan takut. Wong saya sendiri jangankan Bang Diota ya. Saya kalau Oton itu nanya, saya tahu itu cuma mau ngetes. Bahkan jawaban saya itu tidak penting untuk dia, saya tahu. Tapi tetap aja saya jawab. Karena bagi saya itu bukan hanya untuk dia. Saya akan buktikan bahwa Islam itu ketika ditanya apapun bisa menjelaskan gitu. Juga ada netizen di bawah. Makanya kadang-kadang udah usah lah. Dia itu cuma ngetes di sana. Dan saya tidak peduli. Walaupun saya tahu orang ini cuma nanyanya asal-asalan, yang penting harus saya jawab. Tidak peduli dia itu ngetes cuma apalah kamu tahta, walaupun jawab kayak apa, pakai dalil kayak apa, tetap saya tidak percaya. Walaupun gitu di hatinya tidak masalah. Gitu loh. Karena bagi saya itu yakin, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Mau kita berbusa-busa kayak apapun, kalau Allah masih belum membuka, gak bisa. Gitu. Rasulullah itu seorang nabi, bahkan Sultanul Anbiya, rajanya para nabi. Tapi ketika beliau ingin banget pamannya mu'alaf, malah oleh Allah diperingatkan, apa? Muhammad, tugasmu menyampaikan. Masalah hidayah itu urusanku itu, gitu. Ya. Sehingga kita itu dalam Islam, mau nanya apapun yang penting jawab, dah usah wah ini ngetes ini, dah usah digituin, biarin gitu. Apalagi Bang Diota yang sopan gitu. Ada yang menarik Ustaz. Tadi aku bertanya aja ya sama Ustaz. Tadi kebetulan ceritanya terjadi gitu kan, cerita fakta ya. Temanku ini dulunya sebelum nikah dia seorang muslimah gitu kan. Setelah nikah dia punya anak, ikut karena suaminya ini orang NTT Bang, orang NTT Nusa Tenggara Timur gitu kan, Oten. Nah ternyata dia kena penyakit kanker gitu kan. Nah pada saat dia sakit itu tanpa diketahui suaminya, sebelum dia meninggal itu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu kan. Nah pertanyaan aku Bang sama Ustaz Tahta ya, setelah dia meninggal sebelum meninggal dia mengucapkan kedua kalimat syahadat, pertanyaan saya adalah bagaimana waktu dia yang dihitung amalnya mana? Apakah amal dia sebelum murtad, kemudian dia masuk menjadi mualaf kembali, atau bagaimana Ustaz? Ya, intinya ujungnya akhirnya itu. Oh iya betul, la ilaha illallah tadi ya. Iya. Karena mangkana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang pada akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya dakhalal jannah. Intinya dia sudah punya kunci. Gitu. Makanya kita sendiri sekarang ini, kalau saya baca kitab-kitab tasawuf gitu tuh ya, kita walaupun Islam jangan sombong, kita belum final. Hidup itu seperti orang bepergian. Ya, bepergian itu apakah pasti nyampe? Belum tentu. Kadang-kadang, udah mau nyampe ini, kurang berapa? 5 menit. Pelan-pelan ya, hati-hati tetap. Iya pelan-pelan, tiba-tiba ada truk nyasar ke dia. Kan kecelakaan juga. Gitu deh ya. Jadi orang perjalanan itu belum tentu selamat. Nah kita ini masih perjalanan. Bisa saja, naudzubillah tapi meninggal kurang 1 jam, dicabut oleh Allah imannya. Gimana coba? Begitu juga kita tidak boleh meremehkan non-muslim, karena mereka juga belum final. Bisa jadi dia itu 1 tahun lagi mualaf atau 2 tahun lagi, kan kita nggak tahu juga. Sehingga kita yang Islam jangan bangga dan jangan meremehkan.
yang non muslim. Dalam hal apa? Sama-sama belum final. Sehingga kita diberi doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, dinil Islam. Ya. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati ini ya iman Islam. Atau doa Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim. Ibaratkan kalau saya pakai terjemahan lain itu makna isbat. Saya ini sudah Islam ya Allah. Tetapkanlah di jalan yang lurus ini. Yaitu jalannya engkau yang orang-orang yang engkau beri nikmat. Para ulama, para syuhada, para sahabat yang sudah wafat dalam keadaan ya tetap imannya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang murka, yang dimurkai, yang sesat, Yahudi, Nasrani. Nah, makanya kita itu Rasulullah itu kenapa ketika malaikat meminta, wahai Muhammad, kalau engkau mau akan saya lempar penduduk Taif itu dengan bukit ini, dengan gunung ya Pak. Apa kata Rasulullah? Jangan. Mereka menghina saya, menyakitin saya, melempar karena mereka tidak tahu. Kalau mereka yang tidak beriman, siapa tahu anak cucunya gitu. Ya. Kalau langsung dimusnahkan, gimana? Nah, kayak gitu. Jadi kita itu ke diri kita sendiri ya jangan sombong. Kita belum tahu. Ya doa yang banyak. Ya Allah tetapkanlah iman saya sampai akhir hayat saya gitu. Sehingga ketika sebenarnya ya saya itu cuma suara doang keras, menyampaikan doang tegas itu. Tapi dalam hati saya tetap memandang mereka ini belum tahu. Walaupun mereka menghujat kayak apa, siapa tahu ya besok, lusa, atau 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun lagi mereka mualaf yang saya tidak tahu. Begitu juga saya. Ya, setiap hari debat pakai dalil Quran hadis, belum tahu juga. Ya, siapa tahu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depannya Allah cabut gimana coba? Ya, jadi santai saja. Yang penting doa. Begitu. Ya, silakan Denny. Boni. Apa yang disilakan sama saya? Aku nih sambil ngerjain ngerjain kerjaan di laptop sambil buka ini. Dengerin. Oi, Tanjung lagi. Nanti insya Allah mungkin setelah